Assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama Mami Dona. Di penghujung tahun ya kan 2023. Hari ini kita mau cek tentang energi doa kepada Tuhan lewat buku doa kepada Tuhan ya. Kita mau spill untuk di tahun 2023 ke 2024. Apa sih yang ingin disampaikan? Doa kalian, doa kepada Tuhan itu seperti apa? Ya, dan mungkin Tuhan juga menjawab doa kita seperti apa, diklarifikasi seperti apa, ya. Karena semesta juga tahu apa yang terbaik dan tidak terbaik, pasti akan ada sebuah solusi yang semesta kasih buat kita, ya. Karena setiap hari kita berbicara kepada Tuhan lewat kita beribadah, ya kan? Berbicara kepada semesta atau kepada Tuhan itu setiap hari sayang, ya, kapanpun dimanapun. Oke, thank you. Semoga ini bisa menjadi sebuah masukan cerita yang bisa membawa energi positif buat kalian. Mami Dona tidak meramal, kita hanya bercerita tentang pesan dari sebuah cerita yang kita spill dari buku Doa kepada Tuhan di 2023 akhir menuju 2024. Seperti apa? Bismillah. Ya, semesta mengatakan bahwa ini sudah waktunya. Ya. Kalian harus benar-benar mencintai bumi dan isinya. Harus bisa mencintai bumi dan isinya. Sudah nggak ada waktu lagi. Nah, kenapa Mami setiap live itu menyenangi yang namanya mawar tabung? Nah, kalian pasti tahu ya. Nah, ini sudah waktunya kalian harus benar-benar mencintai bumi, harus tahu kalian tidak ada waktu lagi kalian bermain-main. Dan dikatakan di sini bahwa harus mengerti apa sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan kalian. Kalian melakukan sebuah hubungan, ya, relationship itu harus tahu sebagai pelajaran. Kalian mengambil cerita atau menghentikan cerita yang sudah Tuhan beri, itu pasti ada alasannya. Kenapa sampai terjadi sebuah kejadian? Kalian terkadang tidak memahami, ya. Dan di bumi ini kalian itu sebenarnya belajar sekolah. Tapi kenapa kalian itu tidak pernah belajar? Dari apa? Pengalaman hidup. Belajar dari sebuah kesalahan. Belajarlah. Kenapa sampai hidup kalian kok babak belur dan morat-marit? Tuhan itu selalu membantu dimanapun kita berada. Tuhan itu selalu memberikan pertolongan buat manusia, tapi kadang manusia itu tidak percaya kalau Tuhan itu memberikan bantuan. Tidak ada yang instan. Semesta mengatakan bantuan itu tidak ada yang instan, tapi kalau kita tidak yakin maka menjadi tidak instan. Tapi kalau kita yakin persekian detik itu akan terlaksana tanpa kita sadari. Dan kesedihan, kesakitan yang pernah kita alami, kita tidak perlu takut karena tangan semesta akan merangkul, memeluk kita dengan sangat-sangat bahagia. Lepaskan saja orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat curang sama kita, orang-orang yang nggak tahu diri, orang-orang yang bermuka dua, orang-orang yang memanfaatkan, lepaskan saja. Tidak perlu dipertahankan. Biarkanlah Tuhan yang memprosesnya, ya. Dan akan ada datang soulmate yang sebenarnya di dalam kehidupan kita yang memberi sebuah kedamaian.
Soulmate bukan berarti saja harus cinta-cintaan, tidak. Soulmate adalah manusia yang sejalur, sevibrasi, dan sejalan dengan pola apapun yang ada di diri kita sehingga membuat kita menjadi manusia yang bersyukur dan nyaman terhadap hidup yang akan dijalani. Dan beberapa yang namanya kenangan tentang perjalanan hidup, kalian harus tetap mengenang dan mengcreate. Yang dikenang adalah perjalanannya untuk sebuah pelajarannya. Jangan mengenang dengan cara membenci, jangan mengenang dengan cara menghakimi, mengenanglah untuk pelajarannya. Ya, manusia itu didatangkan itu untuk pelajaran hidup kalian gitu loh. Dan kita harus tahu kenapa suatu saat orang akan datang dan orang akan pergi. Bahkan akan ada orang yang menaiki tangga kehidupan dengan melepas. Ya, bahkan ada orang yang menanjak dan menaiki perjalanannya sendiri. Bahkan ada orang yang dengan sengaja melepas. Ini semua akan ada balasannya. Lepaskan saja orang yang melepaskan kehidupan kalian, akan ada balasannya, yaitu karma. Tuhan selalu berada di kehidupan yang baik ketika kita berbuat baik kepada keluarga, menyayangi keluarga. Tuhan akan stay di situ, tidak akan kemana-mana. Dan gak usah takut, jangan pernah takut. Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Gak usah takut apapun yang terjadi. Running saja, nggak perlu takut. Tuhan selalu berada di sebelah kita, di kanan dan di kiri dan di depan, selalu berada dekat untuk kita. Walaupun kita tidak terlihat, Tuhan ada di dekat kita. Jangan pernah takut, ya. Dan sesuatu diberikan Tuhan, tangan Tuhan melewati malaikat yang diberi kepada manusia sebagai pelindung. Jadi kita setiap manusia itu diberikan satu malaikat melindungi kita, yang mengingatkan kita, yang selalu memberikan support kita tanpa kita tahu. Tapi kita akan tahu, merasakan ketika kita memakai intuisi kita ya. Dan jangan berharap untuk bisa bersama ketika manusia ini hanya membuat hidup kita susah. Kalau manusia ini sudah tidak penting lagi di dalam kehidupan, bersihkan saja seperti membersihkan lautan yang tidak mungkin akan bersih. Lautan ini akan selalu kotor, tetapi kita tidak segan-segan untuk membersihkan lautan apa? Lautan hati kita harus sering dibersihkan. Kalau orang yang datang yang tidak berguna, buang saja gitu loh. Tidak penting juga buat kehidupan kita. Dan dua terakhir, pesan semesta dari buku Doa Kepada Tuhan adalah Tuhan melihat semua apapun yang terjadi pada diri manusia. Tuhan tidak pakai filter. Apapun yang manusia lakukan, Tuhan itu melihat. Mau baik, mau buruk ya, mau bohong, mau jujur. Manusia ini kadang-kadang melebihi Tuhan. Ya, melebihi kuasa Tuhan. Tuhan itu tidak pakai filter, geng. Apapun Tuhan bisa melihat, mau dari dekat, mau dari jauh, apapun bisa dilihat. Tapi terkadang manusia melihat manusia yang lain itu lebih parah daripada Tuhan. Selalu menghakimi tanpa sebab, bahkan merasa dirinya paling suci sedunia, ya. Dan air mata ini adalah jiwa kalian. Bersihkanlah jiwa kita. Air mata yang keluar ini adalah untuk membersihkan jiwa. Jangan air mata yang keluar ini hanya untuk menangisi sesuatu yang tidak penting, kata Tuhan. Menangislah untuk membersihkan diri, menangislah untuk membersihkan jiwa, menangislah untuk sesuatu yang berguna. Jangan menangisi sesuatu yang tidak bermanfaat, yang ujung-ujungnya kalian hanya mendapatkan PHP yang tidak berguna. Inilah pesan semesta untuk di 2024, di akhir tahun 2023 harus berubah. Kita harus menjadi diri kita sendiri, belajar dari sebuah pengalaman hidup yang sudah pernah kita jalani, ambil dan petik hikmahnya sehingga kita bisa sukses di tahun depan. Oke?